Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari BKI 1C. Saya akan mereview tentang bacaan buku Sosiologi Korupsi. Menurut seorang ahli, sosiologi adalah mengamati fenomena itu beserta efek-efeknya dan menyampaikan sebanyak mungkin keterangan-keterangan rahasia. Sosiologi yang mempelajari fenomena korupsi haruslah betul-betul mengenal sejarah, kebudayaan, dan bahasa. Sejarah korupsi di Indonesia, yakni peranan bank-bank dalam meningkatkan korupsi 10 tahun yang lalu, hal ini sulit untuk didengar. Apa yang biasa terjadi adalah korupsi para pejabat bank dalam bentuk komisi-komisi atau penyuapan untuk suatu pinjaman keamanan yang cukup bila dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Perwujudan baru ini merupakan partisipasi aktif para direktur bank dalam mengorganisir persekongkolan perbankan yang ilegal. Istilah korupsi, menurut pemakaian umum istilah korupsi, pejabat kita menyebutkan korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan si pemberi. Dengan demikian, ada 3 tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan atau bribery, pemerasan extortion, dan nepotisme. Ciri-ciri korupsi adalah yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbaharsiaan. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk mengelabuinya perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang keenam, senantiasa korupsi mengandung penipuan. Yang ketujuh, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang konduktif dari mereka yang melakukan itu. 9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban. Dalam tatanan masyarakat, korupsi bisa dibagi ke dalam 3 bidang masalah, yaitu yang pertama fungsi korupsi, yang kedua sebab-sebab korupsi, yang ketiga jalannya dan cara-cara menghilangkan atau mengekang pengaruh korupsi. Pernyataan-pernyataan tentang fungsi positif korupsi sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pengarang dipengaruhi oleh kekurangan metodologis tertentu sebagai suatu hasil yang tidak cukup mempertimbangkan dan dimensi kontekstual dan sejarah secara garis besar. Kita bisa membedakan korupsi ke dalam 3 tahap berikut. Yang pertama, tahap di mana korupsi relatif terbatas tanpa mempengaruhi wilayah kehidupan sosial yang luas. Yang kedua, tahap di mana kondisi telah merajalela dan menembus segala kehidupan. Yang ketiga, yang paling menarik dan terkadang sulit untuk dibicarakan, hal ini terjadi apabila korupsi menjadi membinasakan diri sendiri. Sebab-sebab korupsi yaitu yang pertama, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan. Korupsi yang kedua, kelemahan pengajian agama dan etika
Yang ketiga, kolonialisme. Yang keempat, kurangnya pendidikan. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, tiadanya tindakan hukum yang keras. 7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 8. Struktur pemerintahan. 9. Perubahan radikal. Yang ke-10, keadaan masyarakat mencegah korupsi selama masa penggali skandal atau di Amerika. Pelopor-pelopor penentang korupsi adalah orang-orang yang dijiwai dengan idealisme, keberanian, kebencian yang dalam pada ketidakadilan, suatu sikap yang kritis terhadap tantangan-tantangan yang ada. 1. Memperbaiki sistem dan memantau pengadilan masyarakat. Yang kedua, memberlakukan kewajiban pelopor transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelopor harta pribadi, pemegang kekuasaan, dan fungsi publik. Cukup sekian review tentang sosiologi korupsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.